Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana kita sedang membahas tentang neraka. Yang lalu kita sudah bahas terkait dengan mengapa, apa masalahnya atau sebab manusia-manusia banyak yang masuk ke dalam neraka. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang mayoritas penduduk neraka itu siapa. Sekali lagi ikhwah, kita tidak bicara masalah ini kecuali yang ada datanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita bacakan dari kitab Al-Jannat wan Nar. Ikhwah, siapa mayoritas penduduk neraka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang masalah ini, dan penulis menyebutkan aktsaru may yadkhulun nar min usatil muwahhidin an-nisa. Mayoritas muwahhidin yang pendosa, artinya ikhwah di kalangan kaum muslimin itu kan ada yang memang tauhidnya bagus, muwahhid, dia muwahhid, bukan yang musyrik, bukan pelaku-pelaku syirik. Mereka muwahhid tapi sayangnya mereka berbuat dosa. Dan para pendosa-pendosa yang muwahhid, para pendosa-pendosa yang tidak mensekutukan Allah, yang mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Kama fi sahihaini an Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana fi khutbatil kusuf. Di saat itu Ibnu Abbas mendengar pernyataan ini dari Rasulullah, dari beliau langsung, yaitu di saat beliau memberikan khutbah gerhana. Di antara isi daripada khutbah beliau mengatakan, uritun naro, aku diperlihatkan kepadaku nar, yaitu neraka. Diperlihatkan kepadaku neraka. Falam aro manzaron kal yaumi afdha, aku belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan sebelumnya. Aku belum pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti yang aku lihat hari ini. Wa ra'aitu aktsara ahliyan nisa, dan kulihat mayoritas penduduknya adalah neraka. Dalam riwayat yang lain ikhwah, beliau mengatakan uritun naru
fi aradi hadzal haid. Aku diperlihatkan kepadaku neraka di dinding ini, di dinding atau di kebun ini. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan bagaimana neraka, ditayangkan kepada beliau bagaimana neraka. Kemudian beliau katakan, aku belum pernah melihat ada pemandangan yang lebih mengerikan seperti hari ini, belum pernah. Kemudian yang menjadi pembahasan kita yaitu wa ra'aitu aktsaru ahlian nar, dan aku melihat mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat kenyataannya kaum wanita itu kan lebih ikhwah, lebih banyak yang taat beragama. Kalau kita lihat kaum muslimah ini, apalagi yang sudah mulai usianya sudah baya, separuh baya, itu kita lihat mereka rajin tahajud, rajin sholat duha, puasa Senin Kemis, baca Al-Quran, ya Masya Allah, apalagi yang sudah mengaji. Kita lihat mayoritas mereka itu, umumnya mereka itu rajin mentaati Allah, rajin dalam ibadah. Dan Rasulullah kan menyebutkannya juga di depan para sahabat yang lain. Dan sahabiyah yang hidup pada waktu itu wanita sahabat. Ya, wanita sahabat. Lantas bagaimana ikhwah? Apa yang menyebabkan mereka ini sampai menjadi mayoritas penghuni neraka? Salah seorang wanita ada yang bertanya, ayakfurna billah, qila ayakfurna billah. Ditanyakan kepada beliau, apakah karena mereka itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Itu dia. Apakah mereka kufur? Artinya apakah mayoritas wanita ini masuk ke neraka itu dikarenakan umumnya mereka itu kafir kepada Allah? Beliau mengatakan, yakfurnal ashir. Mereka kufur terhadap suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan kufur terhadap kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, apabila engkau berbuat baik kepada mereka setahun penuh, summa ra'at minka syai'an, lantas dia melihat ada satu kekuranganmu, ada satu kesalahanmu, qalat, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun, aku tak pernah melihat ada kebaikan darimu sedikit pun. Ini sifat wanita ikhwah. Dan ucapan ini di hadapan para sahabiyah, wanita-wanitanya para sahabat. Yang artinya ikhwah, ya, kalau di generasi yang terbaik pada waktu itu, generasi yang terbaik ya di alam dunia ini itu para sahabat, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia ikhwah, berarti kan dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir sampai akhirat. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku, ya tentunya yang baik ini selain Nabi dan Rasul. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahku, kemudian yang setelahnya, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Intinya adalah para sahabat itu orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, di generasi para sahabat yang melihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan iman kepada Rasulullah, itu para sahabat. Dan kepada mereka lah Rasulullah berkata seperti ini, ya, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau kamu berbuat baik kepada mereka setahun penuh, summa ra'at minka syai', kemudian dia melihat darimu ada kesalahan, satu kesalahan, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tak pernah melihat sedikit pun kesalahan, sedikit pun kebaikan darimu. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwasanya wanita-wanita itu masuk ke dalam neraka bukan dikarenakan kufur kepada Allah. Seperti yang kita katakan di awal, kalau dilihat taat, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya mereka rajin tahajud, rajin baca Quran, sholat duha, hampir tak tinggal. Demikian ikhwah, ya. Itulah kaum ibu-ibu. Tapi ternyata bukan itu yang menyebabkan mereka. Seharusnya kan
ibadah-ibadah ini menyebabkan mereka terjauh dari api neraka. Ternyata tidak. Ada satu perkara yang itulah sebabnya mengapa kaum wanita itu masuk ke dalam neraka. Apa itu? Tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau kita katakan, ketika Rasulullah mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau engkau berbaik kepada mereka setahun penuh, artinya kan yang berbuat baik kepada seorang wanita setahun atau seterusnya, itu kan suami dia, ya, suaminya. Demikian ikhwah. Kemudian si suami memiliki satu kesalahan. Maka si wanita ini akan merasa bahwasanya ini suami tak ada buat baik sedikit pun. Jadi seolah apa yang diberikan, kasih sayang yang diberikan, perhatian yang dicurahkan, ketika satu kesalahan, maka ini seperti kena delete dengan satu kesalahan. Mbak, kata orang Indonesia, panas setahun hilang dengan hujan sehari. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Demikian ikhwah. Ya, tentunya dalam Islam tak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Ikhwah, itulah penyebabnya mengapa kaum wanita itu mayoritas mereka masuk ke dalam neraka. Oke, kita lihat lagi hadis-hadis yang lain. Wa fi sahihaini, juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau yang tadi dari Ibnu Abbas, ini lain lagi, ini dari sahabat yang lain, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai sekalian wanita tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nar, karena kulihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Di sini Rasulullah SAW memanggil ya ma'syara, sekalian. Karena kalimat ma'syara ini bisa digunakan untuk manusia, bisa digunakan untuk jin. Demikian ikhwah. Ya, walaupun ada sebagian orang, sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ma'syara ini hanya untuk laki-laki. Nah, ini keliru. Jelas keliru, kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW jelas menggunakan kalimat ma'syara untuk kaum wanita. Beliau katakan ya ma'syaron nisa, berarti kan ma'syara ini mutlak digunakan untuk manusia, baik manusia yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Boleh kita katakan ya ma'syaron rijal, ya ma'syaron nisa. Hadis ini menolak pendapat yang mengatakan ma'syara itu hanya untuk kaum laki-laki. Ya ma'syaron nisa, wahai sekalian wanita. Ini umum semua. Ini panggilan ditujukan kepada semua kaum wanita. Ya, panggilan ini ditujukan kepada semua kaum wanita. Tapi apakah termasuk juga wanita kafir? Jawabannya enggak. Ya. Panggilan ini hanya khusus untuk wanita-wanita muslim. Mengapa demikian? Karena perintah setelahnya tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Sementara wanita-wanita kafir tidak ada sedekah. Kalau mereka hidup di bawah kepemimpinan, di bawah naungan pemerintah muslim, maka mereka itu dhimmi. Ya. Mereka itu dhimmi, dan mereka yang kewajiban untuk mereka adalah jizyah, yaitu pajak. Tapi kalau muslim tidak. Yang muslimah, yang muslim, mereka diwajibkan zakat dan disunnahkan untuk banyak bersedekah. Jadi secara implisit kita bisa memahami bahwasanya ya ma'syaron nisa di sini dipanggil tertuju kepada wanita-wanita muslimah yang sudah bertauhid. Makanya tadi di awal penulis mengatakan min usatil muwahhidin, dari orang-orang muwahhid yang tak mensekutukan Allah tapi dia berdosa. Adapun kalau orang wanita-wanita kafir, jika dia bersedekah nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya sama sekali. Apapun kebaikannya nggak ada guna sama sekali. Kenapa demikian? Karena dia masih kafir. Kalau bahasa matematikanya N kali 0, N-nya itu perbuatan baik. Apapun perbuatan baiknya, kalau dia masih kafir, maka dikalikan 0. Artinya sama dengan tidak ada guna sama sekali. Demikian ikhwah. Yang ada fungsinya yaitu
paman beliau Abu Talib. Paman beliau Abu Talib ketika Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, hal nafa'ta abuka nafa'ta ammaka Abu Talib fa innahu yaghdibu laka wa yansur laka. Apakah ada manfaatnya? Apakah kamu bisa memberi manfaat kepada pamanmu Abu Talib? Dia yang telah menolongmu, dia yang telah menjagamu, dia yang telah membenci orang-orang dikarenakan mereka membencimu. Kata Rasulullah, ada. Apa itu? Dia huwa fid dahdahi nar jahannam. Dia berada di tingkat neraka yang paling atas. Namun pada prinsipnya bahwasanya orang-orang kafir itu, ikhwah, tidak ada gunanya sama sekali perbuatan baik yang mereka lakukan. Kalaupun ada, meringankan azab neraka. Namun keluar neraka tidak akan pernah, karena mereka kekal selamanya dalam neraka. Makanya, ya ma'syarun nisa tasaddaqana, wahai sekalian wanita, tasaddaqana, wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian. Ini ditujukan kepada wanita-wanita muslimah yang muwahhid. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena kulihat kalian mayoritas penghuni neraka. Fakulna, maka kaum wanita, kulna ini kan jamak, maka kaum wanita pun berkata, lima dzalika ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Dalam riwayat yang lain tidak semua. Kalau kesannya fakulna, maka kaum wanita pun rame-rame bertanya, kenapa kan begitu kalau kita lihat kalimatnya, karena banyak wanita. Kenapa Rasulullah rame, heboh, begitu heboh? Kenapa Rasulullah? Tapi dalam satu riwayat menyebutkan ada satu orang wanita yang bertanya. Dalam satu riwayat disebutkan faqalat imra'atun jazlah. Faqalat imra'atun jazlah artinya berkata seorang wanita, satu orang, ya. Jadi bukan rame riuh rendah begitu, bukan. Berkata seorang wanita jazlah, yaitu wanita yang jazlah artinya yang punya akal. Ya, yang cerdas. Dia menganalisa, ini kenapa? Ya, kenapa? Lantas qala, dia berkata, Rasulullah menjawab, tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Dikarenakan kaum wanita itu banyak melaknat, banyak mencela. Wa takfurna al-ashir, dan tak bersyukur kepada suaminya. Kalau kenyataannya kita lihat, memang yang banyak berkomentar ini kan perempuan umumnya, walaupun ada juga yang laki-laki bermulut perempuan, ada, ya. Tapi ikhwah, umumnya perempuan berkomentar. Makanya kalau emak-emak yang gak ada kerjaan, mengomentari orang lewat, mengomentari jilbab, kadang-kadang mengomentari warna lipstik, itu emak-emak biasanya. Demikian, yang warna gak matching lah. Kalau laki-laki umumnya gak gitu mikir sampai ke sana. Tapi emak-emak ini memang kritis sama masalah ini. Mencela itu luar biasa kalau mencela. Demikian ikhwah, illa marahima rabb. Yaksirna la'nah, banyak mencela. Wa yakfurnal ashir, dan tak bersyukur kepada suaminya. Kemudian ikhwah, wa fi sahihaini, sudah dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini tiga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sahabat yang berbeda. Wa fi sahihaini, masih dalam riwayat Bukhari Muslim, min hadithi Usamah bin Zaid, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Wa qumtu ala babin nar, di mana Usamah bin Zaid menceritakan tentang apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid ini ikhwah, anak daripada Zaid bin Harithah, yang sempat dinisbatkan kepada beliau, Zaid bin Muhammad, ya, Zaid bin Muhammad. Jadi ini anaknya Usamah bin Zaid, yang waktu di akhir hayat beliau mengirimkan pasukan besar untuk untuk memerangi Romawi, dan itu diangkat komandannya adalah Usamah bin Zaid. Dan di tengah perjalanan beliau wafat. Kemudian apa kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu?
Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wa qumtu ala babin nar." Di mana kali ini Rasulullah berdiri di depan pintu neraka. Ya, kalau dua hadis yang sebelumnya kan disebutkan dengan kalimat uritu, diperlihatkan kepadaku. Ya bisa ditayangkan. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, telah kita sebutkan juga salah satu lafaz, yaitu uritun naro fi ardi hadzal haid. Diperlihatkan kepadaku di dinding ini. Nah, ini langsung Rasulullah SAW. Qumtu ala babin nar. Nah, di sini beliau langsung lihat, ya. Beliau langsung melihat. Wa qumtu ala babin nar. Aku berdiri di depan pintu neraka. Langsung lihat ke dalam. Kemudian fa idza ammatu man dakhalahan nisa. Ternyata mayoritas orang yang masuk ke dalam neraka adalah kaum wanita. Wa fi sahihi Muslimin an Imran bin Husain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran bin Husain, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, inna aqalla sakinil jannah nisa. Sesungguhnya minoritas penduduk surga minoritas adalah kaum wanita. Ya, dari sisi logikanya ikhwah, ya apabila wanita mayoritas ke neraka, berarti di surga dia minoritas. Demikian ikhwah, berarti dia sedikit. Itu menunjukkan bahwasanya laki-laki lebih banyak berada di surga ketimbang kaum wanita. Persentase atau perbandingan laki-laki dengan wanita yang ada di neraka, berarti wanita lebih banyak di neraka ketimbang laki-laki. Kebalikannya, laki-laki lebih banyak di surga ketimbang kaum wanita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Muncul pertanyaan, loh, bukankah laki-laki yang ada di surga itu istrinya tidak satu? Ya kan? Seorang laki-laki di surga nggak satu istrinya ikhwah. Kalau antum istrinya satu di dunia, insya Allah kepingin poligami nanti di akhirat, masuk surga lah ya, masuk surga. Insya Allah antum akan rasakan poligami jika kepingin sekali misalnya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, kalau laki-laki dia punya lebih daripada satu istri, lantas secara hitung-hitungan berapa jadinya? Lebih banyak laki-laki atau perempuan? Tentu secara hitung-hitungan lebih banyak perempuan. Kalau untuk satu orang laki-laki memiliki lebih daripada satu istri. Ini bagaimana ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Berikut akan diulas oleh penulis. Wa hadza la yunafi anna kulla wahidin min ahlil jannah lahu aktsaru min zaujah. Pernyataan seperti yang di atas bahwasanya perempuan lebih sedikit minoritas penduduk surga, ini bukan berarti bahwasanya setiap laki-laki punya satu istri, atau ini bukan berarti bertentangan dengan sabda yang lain bahwasanya laki-laki itu memiliki lebih dari satu istri di surga. Ya, kalau kita katakan wanita itu minoritas, berarti laki-laki jika dia memiliki lebih daripada dua istri, seharusnya laki-laki lebih sedikit. Walaupun wanita itu minoritas, berarti laki-laki harus lebih sedikit. Jadi seolah dua hal ini bertentangan. Hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain bertentangan dengan hadis yang tadi, yang laki-laki memiliki lebih daripada satu istri di surga. Fa innal murad bin nisa'i allawati hunna aktsaru ahlin nar man kana fihinna min dzurriyyati Adam. Karena yang dimaksud wanita yang mayoritas penduduk neraka dan minoritas penduduk surga adalah wanita-wanita dari anak-anak Adam. Demikian ikhwah. Amma zaujatu ahlil jannati al-kathirat. Adapun istri-istri penduduk laki-laki penduduk surga itu istrinya banyak. Fahunna min hurun ain, minal hurun ain. Mereka adalah para bidadari. Demikian ikhwah. Bidadari kan perempuan. Tapi bidadari ini kan memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Bukan wanita-wanita yang tadinya di dunia yang sudah berhasil melewati berbagai macam cobaan-cobaan dunia sehingga dia Allah masukkan ke dalam surga. Bukan itu. Tapi yang memang Allah ciptakan memang sudah ada di surga. Wanita-wanita yang memang hasil daripada perjuangan dunia hingga dia masuk surga. Ya, ini wanita yang istimewa, ikhwah.
Ya, dia mendapatkan surga dengan perjuangan yang luar biasa, dengan tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu, ikhwah azallahu wa iyyakum, yang dimaksud dengan minoritas penduduk surga itu wanita adalah wanita-wanita yang menjadi wanita-wanita yang termasuk dalam keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pernah di dunia. Bukan wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga, yaitu hurun ain, yaitu para bidadari. Kemudian Imam Al-Qurtubi memberikan komentarnya dalam kitab At-Tadhkirah. Apa kata beliau? Wa inna ma kana an-nisa'u aqallu sakinil jannah lima yaghlibu alaihinna minal hawa wal mailu ilal ajli ziyatil dunya. Sesungguhnya wanita itu menjadi minoritas penduduk surga dikarenakan hawa nafsu mereka, ya, keinginan mereka itu lebih cenderung kepada kenikmatan yang fana, yaitu kenikmatan dunia, perhiasan dunia. Linuqsani uqulihinna an tanfadha basairaha ilal ukhra. Dikarenakan akal mereka yang kurang, ya. Dikarenakan akal mereka yang kurang, akhirnya akal mereka itulah yang mengalihkan pandangan mereka kepada yang lain. Fayat'afna an amalil akhirah wa ta'ahabu laha, sehingga mereka lemah dalam melakukan amalan akhirat dan untuk melakukan persiapannya. Walimailihinna ila dunya wa tazayyanu laha. Dan dikarenakan hawa nafsu mereka itu ataupun keinginan mereka itu lebih cenderung kepada dunia, dan mereka berhias lebih cenderung untuk dunia. Wa ma'adzalika hunna aqwa asbabid dunya allati tusrifu rijal anil akhirah. Namun begitu pun mereka, ditambah lagi mereka adalah faktor penyebab yang terbesar laki-laki itu menyimpang dari akhirat. Mereka penyebabnya, yaitu kaum wanita. Demikian ikhwah. Jadi banyak laki-laki itu karena tergoda dengan wanita, akhirnya dia tinggalkan akhirat. Padahal Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya wanita itu lemah akal, kurang akal dan kurang agamanya. Beliau pernah mengatakan, adhabu li rubbir rajulil hazim min ihdakunna. Aku tidak lihat ada ma raaitu min nuqsanil akli wad din. Aku tidak melihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, adhaba li rubbi rajulin hazim, yang bisa menghanyutkan laki-laki yang prinsipil, yang tegas. Laki-laki yang tegas, prinsip, punya prinsip yang kokoh, ternyata bisa lumer, ternyata bisa cair, bisa hanyut dengan bisikan kaum wanita. Padahal mereka, akal mereka kurang, agama mereka kurang. Laki-laki yang akal mereka sempurna, pemikirannya matang, tapi hanyut dengan wanita. Karena apa ikhwah? Karena makhluk yang paling dicintai laki-laki itu ya wanita. Sehingga tidak sedikit kaum laki-laki itu berkorban habis-habisan, bahkan berkorban harta nyawa mereka untuk wanita yang dicintainya. Demikian ikhwah. Ya. Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya hubbiba ilayya dunya an-nisa wat-tib. Bahwasanya yang disukakan untukku, aku menyukai dari dunia ini wanita dan parfum. Demikian itu Rasulullah. Tapi tentunya kecintaan beliau terhadap wanita tidak memalingkan beliau dari akhirat. Beda dengan kita. Bisa saja kecintaan kita kepada wanita memalingkan kita dari akhirat. Demikian ikhwah. Mungkin seorang suami di saat waktu weekend misalnya, di saat waktu libur Sabtu atau Ahad pingin ngaji, bisa saja dia tergoda dengan istrinya, dengan kata-kata istrinya, "Mas,
Kamu kan sudah hari Senin sampai Jumat bekerja, udahlah Sabtu Ahad untuk kami lah, begitu, nggak usah ngaji, kapan-kapan saja. Ikhwah, seorang laki-laki jika dia berbicara, jika istrinya yang lembut tersebut berbicara, itu bisa berpaling, ikhwah. Ya, laki-laki walaupun dia setegas apapun, ketika dia berhadapan dengan istrinya yang lembut, itu bisa kelewet-kelewet, ikhwah. Ya, meper dia, bahasa Medan itu meper, bisa cair dengan ini, hilang ketegasannya. Dan itu pernyataan Rasulullah SAW. Setegas apapun laki-laki, dia bisa hanyut dengan berhadapan dengan seorang wanita yang kalau kita lihat fisiknya lemah. Secara fisik wanita itu lemah, secara akal dia lemah, tapi dia bisa menghanyutkan laki-laki. Demikian ikhwah. Makanya di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan, di antara sebab yang paling kuat yang menyebabkan laki-laki itu berpaling dari akhirat, ya emak-emak ini, ikhwah, kaum wanita. Demikian ikhwah. Dan memang Allah juga katakan, zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin, dan seterusnya. Manusia itu dihiasi dengan kecenderungan hawa nafsu kepada siapa? Wanita. Wal banin, anak-anak. Demikian ikhwah. Yang pertama wanita, kemudian anak-anak. Itu ikhwah. Rasulullah juga mengatakan untuk anak-anak, beliau katakan bahwasanya al-aulad, anak-anak itu mujubinun wa mubkhilun, bisa membuat seorang itu, laki-laki itu menjadi penakut, pengecut, bisa menjadi bakhil. Demikian. Jadi Allah juga mengatakan menyebutkan dalam surat At-Taghabun, inna min amwalikum wa auladikum aduwwal lakum, inna min azwajikum wa amwalikum, sesungguhnya istri-istri kalian, harta kalian itu aduwwal lakum, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, sungguhnya istri kalian dan anak kalian itu, sungguhnya istri kalian dan anak kalian itu musuh kalian. Fahdharuhum, maka hati-hati. Artinya bisa menyeret seorang laki-laki, bisa menyeret seorang ayah, istri dan anaknya bisa menyeret dia untuk masuk ke dalam api neraka. Maka fahdharuhum, hati-hati. Makanya himbauan bagi para laki-laki, terutama para suami, berhati-hati dengan kaum wanita. Berhati-hati di sini bukan berarti dia selalu mencurigai, takut seperti dia melihat harimau betina, enggak begitu. Berhati-hati, ya, jangan sampai kasih sayangnya terhadap anaknya, kasih sayangnya terhadap istri-istrinya itu memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Lima fihinna minal hawa wal maili lahunna, dikarenakan pada laki-laki itu ada kecenderungan hawa dan syahwat kepada kaum wanita. Syari'atul inkhida' lidda'ina fa aktsaruhunna mu'ridatu 'anil akhirah bi anfusihinna sarifatun 'anha li ghairihinna. Dan umumnya kaum wanita itu berpaling dari akhirat dan jiwanya sendiri itu berpaling, ya, cenderung kepada dunia. Syari'atul inkhida'u lidda'ina minal mu'ridina 'anid din, dan sangat mudah terpengaruh oleh para juru-juru dakwah yang mengajak untuk menjauh dari agama. Demikian ikhwah. Jadi wanita ini, dia memang secara asal bahwasanya mereka lah orang yang banyak menyebabkan kaum laki-laki itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, mereka sendiri itu lemah sebenarnya. Ya, lemah sebenarnya. Lemah, mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang menggoda hati. Makanya kalau kaum wanita ini mendengar seorang juru dakwah yang bisa membuat dia menangis, sudah habis kebenaran di pada juru dakwah ini. Kenapa? Bisa membuat dia menangis. Atau minimal membuat bulu kuduknya merinding tuh. Demikian, wah bagus sekali ini. Ustadz ini bagus sekali. Kenapa? Setiap dia berdakwah merinding bulu kuduk. Jadi kebenaran menjadinya atas dasar merinding bulu kuduk. Tegak bulu kuduk, betul lah itu. Ikhwan dari mana datangnya? Tapi begitulah akal mereka. Ya, begitulah akal mereka. Dan mereka bisa militan membela ini. Bisa militan, sangat militan. Wanita ikhwah, kalau sudah sangat fanatik, dia sangat militan membela apa yang dibelanya. Itulah ikhwah rahimani Allahu ikhwah. Itulah kaum wanita. Ya, mudah tergoda. Tidak usah kita bicara masalah dia berhadapan dengan orang-orang yang pandai bicara.
dihadapkan aja dengan diskon. Demikian. Diskon 50%, udah habis. Dia pasti beli, umumnya beli. Walaupun periuknya sudah banyak di rumah, karena di diskon beli periuk lagi dia. Gak tahan dirinya, ikhwah. Apalagi sekarang pasar itu sudah sampai di kamar-kamar mereka, sudah sampai di HP. Wah, diskon ini murah. Sudah berapa periuk-periuk mereka. Demikian, ikhwah. Jadi kalau antum punya istri, punya jilbab, dia kepingin beli jilbab warna hijau misalnya, walaupun antum tahu dia pernah beli jilbab warna hijau, antum jangan heran. Dia akan katakan, yang kemarin itu hijau lumut, dia kepingin hijau army, punya hijau lagi. Karena memang banyak warna hijau. Dia ingin memiliki jilbab koleksi hijau entah 14 mungkin, warna hijau itu beda-bedanya. Demikian, ikhwah, itulah wanita. Makanya antum harus sabar. Kita sebagai suami harus sabar membimbing mereka. Jangan sampai juga kita terseret oleh mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, asiratul istijabati liman yad'uhunna ilal ukhra. Dan sulit untuk mengikuti orang-orang yang mengajak dia kepada akhirat. Wa a'malaha minal muttaqin, dan amalannya dari minal muttaqin, dari orang yang bertakwa. Artinya di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan sulit untuk memenuhi panggilan ajakan orang-orang yang bertakwa. Kemudian, ikhwah, wa ma'adzalika fihinna shalihatun katsir. Namun begitu pun banyak kaum wanita yang solehah. Ikhwah, wanita solehah ini nilainya itu sangat luar biasa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Artinya semua yang kita lihat di dunia ini, kemewahan itu semua perhiasan. Rumah mewah, kendaraan mewah, ya, uang yang masya Allah berlipat-lipat. Demikian, rumah yang bertingkat, kendaraan yang berkilat, mewah, semewah-mewahnya. Anda punya harta seberapa? Anda seorang miliarder? Anda seorang termasuk oligarki misalnya? Anda seorang yang terkaya di dunia? Apa yang Anda miliki itu jauh lebih rendah nilainya ketimbang seorang wanita yang solehah. Wa khairul mata'id dunya imra'atun solehah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang solehah. Demikian, ikhwah. Makanya Rasulullah mengatakan, tungkahun nisa li arba'atin. Li arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Li jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Wali hasabiha, dikarenakan keturunannya. Kemudian wali maliha, dikarenakan hartanya. Wali diniha, dikarenakan agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, pilih yang wanita yang solehah. Taribat yadak, kamu akan beruntung. Karena wanita yang solehah ini jauh lebih berharga, dan bahkan tidak bisa dibandingkan hanya dengan kecantikan, tidak bisa dibandingkan hanya dengan keturunan, tidak bisa dibandingkan hanya dengan harta, tidak bisa. Karena wanita yang solehah nilainya berada di atas dunia dan seisinya. Oh, khairul mata'id dunya. Sebaik-baik perhiasan dunia imra'atun solihah. Makanya, ikhwah, seorang laki-laki, jika dia Allah anugerahkan seorang wanita yang solehah, wanita yang memberi dia spirit untuk mendekat kepada Allah, membantu suaminya untuk taat kepada Allah, ini luar biasa. Ya, dia telah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, jauh lebih berharga ketimbang semua nikmat-nikmat dunia. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau dunia ini kan insya Allah kita berjibaku mendapatkannya atau tidak, ya dia tetap sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita. Tapi untuk mendapatkan wanita yang solehah ini, masya Allah, ikhwah, demikian. Ya, jadi wanita yang solehah, kalau wanita-wanita umumnya itu bisa menghanyutkan kaum laki-laki dan menjerumuskan dia pada neraka, berarti wanita yang solehah inilah yang menyeret suaminya, mengajak suaminya ke surga. Sehingga apabila seorang suami memiliki wanita yang solehah, istri yang solehah, maka jalan dia ke surga itu lebih lempang, lebih mudah, ya, lebih mudah.
Demikian ikhwah. Oleh karena itu ini himbauan bagi para ikhwan-ikhwan yang belum punya istri atau yang kepingin istri yang kedua dan seterusnya, tetap utamakan yang solehah. Demikian. Nggak apalah, agak jelek-jelek dikit nggak masalah. Yang penting nggak muntah lah gitu, kira-kira begitulah ikhwah. Ya, nggak apa. Yang penting solehah itu. Karena ini yang bisa menyejukkan hati kita sebagai suami. Anda Anda memprioritaskan cantik, Anda akan lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah biasa-biasa saja. Sama dengan kalaupun wanita tersebut ya nggak cantik-cantik kali, nggak buruk-buruk kali, kalau Anda lihat pertama, kurang enak rasanya. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, Anda akan lihat dia menjadi biasa-biasa saja. Demikian ikhwah. Bahkan dia akan menjadi lebih cantik, bersinar dikarenakan dihiasi dengan kesolehannya, dengan akhlaknya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Itulah dia. Itulah wanita. Ya, rahasia seorang wanita ada pada kesolehannya. Kalau cantik, apalagi sekarang banyak skincare kan, yang agak ireng bisa diputihkan, yang ada brown bisa di whitekan, itu kan bisa-bisa aja sekarang. Tapi yang soleha ini jarang ikhwah. Carilah yang soleha. Taribat yadak, Anda akan beruntung. Anda nggak diseret ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya, jadi oleh karena itu, ma'adzalika fihinna salihatun katsirun. Begitupun banyak juga wanita-wanita yang solehah. Yuqimna hududallah, mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, wa yaltazimna bi syari'atihi wa yuti'na Allah wa rasulah, memegang syariat Allah dan mentaati Allah dan Rasulnya. Wa yadkhul minhunnal jannah khalqun katsir, dan banyak di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Wa fihinna may yasbiqna katsiran minar rijal bi imanihinna wa amalihinna shalihat, dan tidak sedikit juga di antara mereka yang mendahului kaum laki-laki dikarenakan keimanan mereka, dikarenakan amalan soleh mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini hadis-hadis yang telah kita bacakan bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu kaum wanita. Oleh karena itu, himbauan bagi kaum ibu-ibu, para istri, ya, berhati-hatilah dengan hal-hal yang dapat menyebabkan seorang wanita itu masuk ke dalam neraka. Saya ada dapat satu riwayat lagi yang enggak kita sebutkan tadi, yaitu dari Jabir. Kalau yang tadi dari Ibnu Abbas, dari Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Usamah bin Zaid, dari Imran bin Husain, ini dari Jabir ikhwah. Apa kata beliau? Ya, dia juga meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Aktsaru man ra'aitu fiha minan nisa. Kulihat mayoritas penduduk neraka itu wanita. Allati, yaitu ini tumina ufsina. Kalau dia diberi amanah, dia bocorkan amanah itu. Wa in su'ilna bukhilna. Kalau dia diminta, dia bakhil. Wa in sa'alna alhafna. Kalau dia meminta, dia mendesak. Wa in utina lam yashkurna. Kalau dia diberi, dia nggak bersyukur. Bayangkan ikhwah, kalau diberi amanah, ini biasanya kan, Bu, ini rahasia, tolong rahasiakan. Demikian. Udah, dia ya, insya Allah Bu, saya akan rahasiakan. Dia akan ngomong ke yang lain, Bu, ini rahasia Bu ya, ini rahasia Ibu itu. Jangan cerita yang lain. Nanti begitu terus 2, 3, 4, 5 begitu. Jangan cerita ke yang lain-lain. Sekampung cerita semua. Gara-gara jangan cerita dengan yang lain-lain. Demikian ikhwah. Jadi ya, kenyataannya begitu. Benar apa yang dikatakan Jabir, yang diriwayatkan oleh Jabir. Kalau dia diminta bakhil, ya, diminta bakhil. Kalau dia minta mendesak. Ini kan para istri kalau dia ada kemauan, Bang, beli inilah. Kapan, Dek? Besok ya, enggak, hari ini Bang, hari ini, Bang. Begitu, mendesak. Kalau minta, mendesak. Kalau diminta, bakhil. Kemudian, wa in u'tina lam yashkurna. Kalau dia diberi, ya, kalau dia diberi, dia tidak bersyukur. Jadi para suami, bersabarlah dengan istri yang seperti ini. Semoga itu yang menyebabkan antum mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda yang punya, Allah anugerahkan istri yang solehah, jangan macam-macam. Demikian, jangan sakiti hatinya. Jaga hatinya. Didik dia, karena Anda sudah diberi aset oleh Allah yang luar biasa, yang bisa memudahkan Anda,
yang bisa memudahkan Anda untuk masuk ke dalam surga. Demikian, pegang dia, didik dia, tajamkan kecerdasannya. Insya Allah Anda lebih dekat dengan surga ketimbang neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum muslimin istri-istri yang solehah, dan khusus untuk yang para jomblo yang belum menikah, semoga Allah anugerahkan istri yang solehah. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya, Anda dapat bertanya melalui telepon di 021 8236543 atau melalui pesan WhatsApp di 081 9896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara melihat wanita tersebut solehah apabila jarang berinteraksi? Silakan Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Bagaimana kita tahu wanita itu yang solehah? Ikhwah, kalau hati kita tidak bisa memastikan. Kalau hati ya, bak kata orang Indonesia, bak kata orang Melayu, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Hati tidak bisa kita duga-duga. Dan Islam juga punya prinsip tidak boleh menerka-nerka yang dalam hati, harus dinilai dengan zahir. Mungkin jamaah sekalian, para pemirsa sekalian ingat kisah seorang sahabat yang membunuh dalam peperangan ini, Zaid bin Usamah kalau saya tidak salah, membunuh seorang kafir setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini dalam pertempuran ketika si kafir ini sudah terdesak, ya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tinggal dibacok atau tinggal ditebas lehernya. Sebelum itu semua dia sempat mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sahabat ini berpikir, lah ini kan karena takut. Kenapa dia nggak masuk Islam dari tadi? Mengapa dia masuk Islam mengucapkan ucapan ini setelah dia terdesak seperti ini? Ini karena takut. Akhirnya dibunuh. Kisah ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dilaporkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah memberi apresiasi pada sahabat tadi? Tidak, Rasulullah malah marah. Apa katanya? Apa kata Rasulullah kepada sahabat tadi? Apa yang akan kamu katakan dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah dia sebutkan? Apa yang akan kamu katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Asyakakta qalbah, kamu tahu isi hatinya. Marah Rasulullah SAW. Jadi ikhwah, kalau masalah hati kita nggak tahu 100%. Tapi kita bisa menilai, walaupun tidak 100% ikhwah, kita bisa menilai pertama dari keluarganya. Apakah ayahnya dari keluarga baik-baik? Apakah ibunya keluarga baik-baik? Soleh dan tidaknya Anda bisa lihat bagaimana kesantunan akhlak keluarganya. Karena sedikit banyak ikhwah, cara berbicara, sopan santun keluarga itu akan menurun kepada anaknya. Tapi kalau Anda lihat keluarganya, misalnya bicaranya kasar, ya, dengan anak gadisnya, kemana kau? Kutendang kau nanti, misalnya begitu. Bicara dengan anak gadisnya, berarti ini sedikit banyak pasti turun ke anaknya. Karena orang-orang mengatakan buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian. Walaupun ada juga orang tuanya kasar tapi anaknya masya Allah terdidik dengan baik, itu tapi jarang, ya jarang. Taib, itu pertama ikhwan, dari keluarganya. Yang kedua dari teman-temannya. Dari teman-temannya. Anda lihat siapa teman-teman dekatnya. Makanya Rasulullah mengatakan tabirun nas bi akhdanihim. Kamu nilailah manusia itu dari teman-teman. Akhdan ini ikhwah bukan teman kenalan ya, teman dekat. I'tabirun nas bi akhdanihim. Kalian nilailah seseorang itu dari siapa teman-teman dekatnya. Apabila Anda melihat teman-teman dekatnya adalah wanita-wanita yang solehah, Anda bisa menilai dia, walaupun nggak bisa 100% ikhwah ya. Anda bisa menilai secara zahir bahwa dia bisa dinilai bahwasanya dia adalah seorang wanita yang solehah. Ketika
teman-temannya, teman-teman dekatnya, Masya Allah, rajin baca Quran, rajin mengaji, jilbabnya juga sudah bagus, akhlak mereka juga sudah bagus. Anda tahu benar dengan teman-teman dekatnya, orang-orang baik. Ketahuilah, ini akhwat pasti baik. Insya Allah, 99% dia bisa dipastikan orang baik. Kalaupun ada 1% itu error memang. Demikian. Karena umumnya seorang yang tidak baik gak akan bisa berteman dekat dengan orang baik. Gak akan mungkin seorang akhwat yang jilbabnya besar, ya, berpegang dengan syar'i, berjalan berteman dekat dengan seorang wanita yang pakai rok mini skirt, keluar pakai tank top yang rambutnya dipirang-pirang, kadang-kadang dibuat menjadi putih, jalan bergandengan bisa dekat. Itu gak bisa, ikhwan. Gak bisa. Secara kejiwaan, ya, dia nggak akan bisa dekat dengan seperti ini. Jiwa itu al-arwah jundun mujannadah. Ruh itu jundun mujannadah. Dia akan dekat. Apabila dia cocok, dia akan dekat. Apabila nggak cocok, dia akan berpisah. Demikian ikhwah. Maka nilai siapa teman dekatnya. Kemudian ikhwah, lihat juga kemana tempat dia singgahnya. Makanya saya lupa ulama yang mengatakan, min fikir rajul mamsyahu, di antara fikih kalau mau menilai fikih seorang laki-laki, seseorang, pemahaman seseorang, lihat dengan siapa dia sering berjalan. Inilah lebih kurang tentang siapa temannya, dan kemudian kemana dia sering singgah, kemana dia sering singgah. Demikian, lebih kurang begitulah dia. Itu ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, itulah cara menilai apakah seorang itu solehah ataupun tidak. Demikian juga seorang laki-laki. Anda bisa menilai seperti itu. Namun apakah ini pasti dia seperti itu? Kita tidak bisa menilai 100%. Tapi apa yang dituntun Rasulullah SAW sudah cukup kita jadikan sebagai cara, sarana untuk menilai orang lain. Dan kemudian sisanya tawakal pada Allah, mohon petunjuk pada Allah, doa istikharah. Demikian. Apabila dia baik untuk Anda, maka Allah akan mudahkan. Kalau dia nggak baik, berarti Allah akan palingkan Anda dari dia. Doa kepada Allah, itu yang pasti. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik untuk diri Anda. Belum tentu Anda lebih baik, belum tentu Anda cocok disandingkan dengan seorang akhwat yang hafal 30 juz, belum tentu. Mungkin Anda hanya cocok didampingi, disandingkan dengan seorang akhwat yang tamat Iqra 6 mungkin. Demikian. Itu untuk kepentingan Anda. Demikian. Allah lebih tahu. Intinya, jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menentukan dan yang paling tahu yang terbaik untuk diri kita. Allahu a'lam bishawab. Nah. Khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya masih kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya untuk seorang istri yang telah 3 tahun ditinggal suaminya, namun masih terus merasa sedih dan menyesal karena 5 hari sebelum suaminya meninggal, dia sempat menolak keinginan suaminya untuk berhubungan dengan alasan suaminya sedang sakit. Dan dia tahu setiap selesai berhubungan suaminya sangat kesakitan dan sesak nafas karena suaminya menderita sakit jantung. Mohon nasihatnya Ustaz. Allahu a'lam bishawab, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tentu setiap manusia itu ketika melangkah dia selalu punya perhitungan. Perhitungan maslahat dan mudarat, untung dan rugi. Anda yang sedang berada di depan layar kaca Roja TV, Anda duduk mendengar, itu juga atas perhitungan maslahat dan mudarat. Anda merasa lebih beruntung duduk untuk mendengar ketimbang menghindar dari mendengaran ini. Itu semua atas dasar maslahat dan mudarat. Anda yang tidak mendengar mungkin lebih fokus pada kegiatan yang lain walaupun sambil mendengar. Jadi ada yang fokus mendengar kajian walaupun sedang online, ada yang sambilan, ada yang meninggalkan. Itu semua saya yakin semua atas dasar pertimbangan maslahat dan mudarat hasil dari pertimbangan dia. Demikian ikhwah. Demikian juga seorang istri
Jika saat itu menurut pertimbangan dia bahwasanya dia menolak itu lebih baik dikarenakan ada pertimbangan suaminya sedang sakit karena begini dan begitu, yang seharusnya hubungan suami istri itu membawa kenikmatan, yang seharusnya setelah hubungan yang halal itu membawa kelegaan, tapi ternyata si istri melihat sebaliknya. Jika Anda melihat itu lebih baik, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran yang baik dengan niat baik Anda. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan disertai dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau anti sebagai seorang istri menolak karena untuk maslahat orang yang Anda cintai, anti tidak tega melihat suami anti, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala atas niat dan baik tersebut. Move on lah segera, ya jangan bersedih. Serahkan itu semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan Allah ma'jurni fi musibati wa akhlifli khairum minha, ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan musibah yang sedang menimpa anti sebagai ganjaran yang besar. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, Allah akan coba. Wa in radiya falahu ridha. Kalau dia ridho dengan cobaan tersebut, maka dia akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in sakhita, kalau dia jengkel, tak suka, benci dengan cobaan tersebut, fa alai sukht, maka dia juga akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu yang bertanya tadi diberi istiqomah, diberi keuletan iman, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesedihan dari hati ibu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, saya kira itu saja kajian kita. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat, ya, untuk bekal kita menuju negeri yang abadi, yang tentunya surga bukan neraka. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.